Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Francisca Anjani, Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Surakarta dengan NIM 0545410064. Di sini saya akan mempresentasikan proposal perencanaan program komunikasi yang berjudul Literasi Digital untuk Remaja. Pada program tema kali ini, yaitu meningkatkan kritisitas terhadap informasi di media sosial. Program ini bertujuan membekali remaja dengan kemampuan verifikasi informasi, mengenali hoaks, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab melalui kampanye edukatif berbasis digital. Selanjutnya, fenomena meningkatnya penyebaran hoaks dan informasi palsu di media sosial, serta rendahnya tingkat literasi digital pada kalangan remaja saat ini. Rumusan masalahnya misalnya bagaimana meningkatnya kemampuan remaja dalam mengidentifikasi informasi palsu di media sosial. Tujuan program ini dirumuskan dalam tujuan umum untuk meningkatkan literasi digital secara keseluruhan dan tujuan khusus yang terukur misal agar 80% peserta mampu mengidentifikasi minimal 3 jenis hoaks. Selain itu juga menjelaskan manfaat program bagi remaja sebagai penerima manfaat langsung bagi orang tua dan sekolah sebagai referensi pendidikan, serta bagi akademisi sebagai bahan studi kasus dalam penelitian selanjutnya. Kemudian analisis situasi dan khalayak. Memetakan kondisi lapangan melalui analisis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan program berupa kemudahan akses konten digital, kelemahan berupa kelemahan sifat kritis remaja terhadap informasi peluang yang ada berupa maraknya penggunaan platform media sosial, serta ancaman berupa semakin canggihnya teknik penyebaran hoax. Profil khalayak target dijelaskan secara rinci, meliputi karakteristik demografi, yaitu siswa SMA dan siswa berusia 15 hingga 24 tahun, karakteristik psikografis, yaitu mereka yang aktif di platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, serta kebutuhan mereka akan panduan praktis dalam melakukan verifikasi informasi. Pada bab ini juga menganalisis hambatan komunikasi yang mungkin dihadapi seperti keterbatasan waktu peserta dan penggunaan bahasa yang terlalu teknis sehingga perlu disesuaikan dengan gaya bahasa remaja. Selanjutnya, strategi dan pesan komunikasi. Tujuan pada bab ini adalah mengubah perilaku remaja dari pasif menjadi kritis terhadap informasi yang mereka terima di media sosial. Strategi pesan dirancang dengan menggunakan bahasa yang sederhana, visual, dan menarik, serta relevan bagi remaja, serta menggunakan bahasa gaul namun tetap edukatif agar mudah dipahami. Teknik dan media komunikasi yang dipilih meliputi media kampanye sosial melalui Instagram dan TikTok, webinar edukasi yang interaktif, serta workshop baik offline maupun online yang melibatkan praktik langsung verifikasi online. Konsep acara mencakup konten edukasi harian, tantangan dengan tagar Stop Hoax, pembuatan infografis menarik, serta video pendek yang mudah diedarkan dan viral di kalangan remaja. Kemudian rencana aksi. Pada bab kali ini menjelaskan detail teknis pelaksanaan program secara lengkap mulai dari timeline kegiatan yang disusun secara bertahap, meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dalam rentang waktu 3 hingga 6 bulan. Susunan tim dan pembagian tugas dijelaskan secara rinci mencakup peran koordinator umum, koordinator konten kreator digital, moderator webinar, dan evaluator program. Kebutuhan sumber daya meliputi sumber daya manusia, sebanyak 5 hingga 10 orang tim pelengkap seperti kamera, laptop, dan platform webinar, serta anggaran biaya yang dirinci untuk produksi konten promosi, program, dan pelaksanaan acara. Kali ini juga memuat susunan acara detail untuk setiap sesi webinar maupun workshop yang mencakup pembukaan materi utama, sesi tanya jawab praktik, verifikasi, dan penutupan dengan komitmen bersama. Pada bab terakhir, penutup dan evaluasi yang menjelaskan tentang keberhasilan program melalui indikator keberhasilan
yang terdiri dari indikator kuantitatif seperti jumlah peserta yang mengikuti program, tingkat engagement rate pada media sosial, dan hasil perbandingan pre-test dan post-test, serta indikator kualitatif seperti umpan balik dari peserta dan perubahan perilaku dalam menyikapi informasi. Metode evaluasi yang digunakan meliputi survei, pemahaman peserta, monitoring media sosial untuk melihat jangkauan likes dan share, serta wawancara mendalam dengan sejumlah peserta untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah remaja yang lebih kritis dalam menyikapi informasi, berkurangnya penyebaran hoaks di lingkungan sosial mereka, serta terbentuknya komunitas remaja yang sadar literasi digital. Rekomendasi program berisi usulan untuk program lanjutan kolaborasi dengan sekolah dan kampus serta pengembangan konten yang lebih variatif. Kesimpulannya yaitu bahwa program ini penting untuk masa depan literasi digital Indonesia serta harapan untuk memberikan dampak yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di daerah lain. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.